Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dimas Wahyu Pradana, dalam pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran PPKN kelas 8, yaitu pada bab 2, mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kembali. Ya, setiap negara, tentunya juga Indonesia, yaitu dalam penyelenggaraan negaranya tentunya harus memiliki aturan dasar. Terselenggaranya sebuah negara tentunya memiliki hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, atau yang disebut konstitusi. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan suatu negara dalam menyelenggarakan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, aturan dasar penyelenggaraan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis sebagai pedoman dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar tersebut, karena pembukaan Undang-Undang Dasar memuat kaidah-kaidah yang fundamental atau mendasar bagi penyelenggaraan negara. Jadi, pembukaan ini memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena di situ memuat kaidah-kaidah yang mendasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, sistematika dari konstitusi kita, yaitu sistematika dari Undang-Undang Dasar kita, yaitu telah berubah. Sebelum amandemen itu terdapat 3, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, setelah diamandemen selama 4 kali, di situ dirubah menjadi hanya 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Nah, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi Kemerdekaan. Tentunya kedua teks ini memiliki keterkaitan karena di dalamnya memiliki substansi-substansi yang mendasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Dapat kita amati bersama, yaitu proklamasi yang pertama, yaitu memuat pernyataan kemerdekaan bagi negara Indonesia serta tindakan yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Coba pahami kalimat ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ di proklamasi tersebut memuat pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan pembukaan. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menyatakan bahwasanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi, di proklamasi tersebut ada pernyataan kemerdekaan
dan di pembukaan di alinea ketiga juga ada pernyataan kemerdekaan. Selain itu, dalam pembukaan juga dipertegas pada alinea kedua bahwasanya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telahlah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Selain itu, dalam pembukaan juga diperkuat pada alinea pertama, yaitu menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, hubungan yang pertama yaitu kedua teks tersebut sama-sama menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, hubungan yang kedua yaitu isi pokok kedua dari proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus dilakukan bangsa Indonesia, yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Dasar yang memuat pembukaan. Nah, coba kalian perhatikan pernyataan berikut, yaitu hal-hal yang mengenai pemisahan, saya ulangi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di proklamasi pada kalimat kedua memuat seperti itu. Jadi, tindakan yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Nah, coba kita perhatikan dari pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, maka dari itu disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka dari itu, dari kedua teks tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan. Yang pertama yaitu sama-sama menyatakan kemerdekaan. Yang kedua yaitu tindakan yang harus bangsa Indonesia lakukan setelah menyatakan kemerdekaan. Nah, tolong diingat-ingat ya. Ya, selanjutnya mengenai pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memuat kaidah negara yang sangat mendasar, yaitu pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Saya ulangi supaya kalian ingat, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi negara Indonesia. Karena pembukaan telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan terjadinya, pembukaan telah ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu pada saat itu dirancang oleh PPU PKI pada sidang kedua, selanjutnya ditetapkan oleh PPKI pada sidang 18 Agustus 1945. Syarat yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan memuat falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, dan tujuan negara. Jadi, di alinea keempat Undang-Undang Dasar. Jadi, saya ulangi, di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat atau tertuang tujuan negara, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, mengapa pembukaan kedudukannya lebih tinggi dari pasal-pasal? Karena hubungannya, yaitu pembukaan menetapkan suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, di dalam pembukaan tersebut ditetapkannya undang-undang tersebut bagi bangsa Indonesia. Ya, pembukaan memuat pokok kaidah yang fundamental bagi negara kita, yaitu pembukaan disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan tersebut yaitu memiliki nilai universal dan lestari. Makna dari nilai universal yaitu
bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap HAM. Jadi, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini universal atau secara umum atau secara global karena di situ memuat tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia yang ada di dunia. Jadi skalanya itu tidak hanya skala lokal Indonesia, tetapi sampai skala global atau internasional. Nah, yang kedua, mengandung nilai lestari, yaitu mengandung makna, mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan dalam perjuangan bangsa. Jadi, pembukaan ini tidak lekang oleh waktu, jadi bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, pokok kaidah fundamental tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar antara lain terdapat 7, yaitu pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, yaitu pengakuan kemerdekaan atas hak segala bangsa. Yang ketiga yaitu cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara adalah Pancasila. Seperti itu. Ya, baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu memiliki 4 alinea, di mana setiap alineanya memiliki nilai-nilai. Pada alinea pertama yaitu memuat 2 dalil. Dalil yang pertama adalah dalil objektif, dalil yang kedua adalah dalil subjektif. Nah, dalam alinea kedua itu menunjukkan adalah perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah dorongan dan motivasi untuk meraih kemerdekaan. Yang keempat adalah berisi prinsip-prinsip negara Indonesia. Baik, akan kita bahas satu persatu. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di alinea pertama ini mengandung 2 dalil, yaitu yang pertama dalil objektif, yang kedua adalah dalil subjektif. Dalil yang objektif itu adalah bahwasanya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, maksud dalil objektif ini adalah tidak hanya melekat bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi secara umum. Bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, tidak hanya hak bagi Indonesia, akan tetapi bangsa-bangsa yang ada di dunia itu berhak untuk merdeka. Karena penjajahan di atas dunia itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu, hal tersebut disebut dalil objektif karena tidak hanya melekat bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga bagi bangsa luar. Nah, selanjutnya, kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di Indonesia. Jadi, merdeka itu artinya kita terbebas dari segala macam penjajahan. Nah, dalil yang kedua yaitu dalil subjektif, yaitu yang merupakan pernyataan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri. Yang kedua adalah bangsa Indonesia telah memperjuangkan kemerdekaan selama bertahun-tahun. Kita dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Selanjutnya dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kita memperjuangkan kemerdekaan itu selama berabad-abad, bertahun-tahun, seperti itu. Itu adalah sebuah pernyataan subjektif dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia adalah didorong oleh penderitaan rakyat dan kesadaran ingin melepaskan diri dan bebas dari penjajah. Nah, ini adalah alinea pertama. Maknanya ini seperti ini.
terdapat dua dalil, yaitu objektif dan subjektif. Oke, di alinea kedua kita dapat melihat yaitu adanya hubungan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Jadi tadi di alinea pertama adanya sebuah dalil objektif dan subjektif. Di alinea kedua ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dapat menemukan adanya kebanggaan bagi bangsa Indonesia telah merebut kemerdekaan. Jadi kita memberi penghargaan kepada diri kita sendiri atau bangsa Indonesia memberikan penghargaan bahwasanya telah berjuang sampai titik darah penghabisan, yaitu adanya 3 poin, yaitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah pada tingkat yang menentukan, yaitu tingkat kemerdekaan. Selanjutnya bahwasanya momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi makna Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ini adalah merupakan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Menjadi negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang berdaulat, negara yang adil, dan negara yang makmur. Selanjutnya di alinea ketiga kita dapat menemukan adanya motivasi spiritual, motivasi real, dan material. Untuk yang pertama kita melihat adanya di situ perjuangan bangsa Indonesia itu dipenuhi atau dihiasi dengan motivasi spiritual. Coba kita perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di situ di kalimat pertama yaitu atas berkat rahmat Allah. Artinya di situ adanya motivasi spiritual religius dari bangsa Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia itu menyadari perjuangan selama ini sampai mencapai kemerdekaan itu tidak hanya semata-mata perjuangan dari masyarakat atau warga Indonesia itu sendiri, tapi di situ juga ada terlibatnya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada motivasi real dan material. Motivasi real dan material di sini maksudnya adalah adanya keinginan yang nyata dari bangsa Indonesia. Jadi keinginan luhur bangsa Indonesia supaya terbebas dari segala penjajahan, penindasan, dan mampu menentukan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya, kemerdekaan merupakan tekad, keinginan, dan niat luhur yang mendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dalam meraih kemerdekaan. Jadi di situ di alinea ketiga itu memuat tentang motivasi. Motivasi bagaimana bangsa Indonesia itu mewujudkan sebuah kemerdekaan. Yaitu motivasi spiritual, motivasi real, dan motivasi material. Jadi kalau motivasi spiritual itu yang bersangkut paut pada religius atau keagamaan. Nah, kalau motivasi real dan material itu memiliki sangkut paut pada keinginan luhur bangsa Indonesia atau tindakan nyata bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Untuk yang keempat, alinea keempat di situ terdapat tujuan negara Indonesia yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Seperti yang tadi saya sudah katakan, yaitu tentang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia. Di situ adalah tujuan dari negara Indonesia yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya di alinea keempat juga itu ditetapkannya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar.
Nah, coba kita perhatikan di alinea keempat itu ada kalimat yang menunjukkan bahwasanya maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi di situ ditentukan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar. Untuk yang ketiga, alinea keempat juga memuat tentang bentuk negara Indonesia, yaitu bentuk negara republik atau yang berkedaulatan rakyat. Jadi tidak kerajaan. Indonesia adalah memiliki bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya ada dasar negara di alinea keempat yaitu Pancasila. Jadi penyelenggaraan negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Sekian dulu materi dari saya. Tadi kita sudah belajar mengenai banyak hal, yaitu mengenai pengertian konstitusi sampai konstitusi Indonesia, kedudukan pembukaan undang-undang dasar, sampai kita membahas juga tentang isi dari setiap alinea pembukaan undang-undang dasar. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.